Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dalam rangka orientasi P3K tahun 2025 dengan tema stunting yang berjudul Gempita Cita, kepanjangan dari gerakan menurunkan dan pencegahan stunting di Puskesmas Ciperna, Kecamatan Talun. Disusun oleh saya sendiri, Yusnur Fitriani, selaku petugas gizi di Puskesmas Ciperna, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah poin-poin penting yang akan saya presentasikan, akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir rencana kegiatan. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang. Dan untuk latar belakang diangkatnya tema terkait stunting ini, yang pertama adanya core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding atau bangga melayani bangsa. Nah, di mana nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini harus dipahami, diterapkan, dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk profesi masing-masing. Lalu yang kedua dari definisi atau pengertian stunting itu sendiri. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang. Stunting dapat dicegah sejak dini. Karena stunting memiliki dampak buruk yang tidak hanya untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjangnya, seperti misalnya ada penyakit kronis dan lain sebagainya, sehingga stunting harus dicegah sejak dini mungkin gitu. Lalu pada tahun 2024 angka stunting di Puskesmas Ciperna mencapai 6,07% atau sebanyak 114 balita dengan target 14%. Lalu angka wastingnya atau balita gizi kurangnya mencapai 10,2% dari target 7% dan angka underweightnya mencapai 20,36% dari target 12%. Walaupun untuk stunting masih di bawah target, di bawah 14%, akan tetapi kita semua mengharapkan bahwa stunting itu harus zero, gitu, harus nol. Gitu. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya atau intervensi-intervensi untuk mencegah dan juga menurunkan angka stunting yang ada. Nah, dari masalah-masalah di atas, ada juga masalah-masalah lain yang muncul pada tahun 2024 di Puskesmas Ciperna, yaitu indikator-indikator yang memang berhubungan langsung terkait dengan stunting. Di antaranya ada bayi BBLR, yaitu bayi dengan berat badan lahir rendah, yaitu bayi yang lahir kurang dari 2,5 kg. Gitu. Lalu ibu hamil anemia mencapai 5,97%, yaitu ibu hamil yang saat dites hemoglobinnya menunjukkan nilainya itu kurang dari 11 gram per desiliter. Dan juga remaja putri anemia juga masih tinggi angkanya gitu. Jadi stunting ini untuk pencegahan dan juga untuk menurunkan stunting ini tidak bisa fokus hanya satu kelompok umur. Misalnya kita fokus hanya pada balita saja, itu tidak bisa, karena kejadian stunting ini seperti siklus kehidupan gitu, mulai dari remaja putri, lalu dari calon pengantin, lalu ibu hamil, ibu menyusui, lalu bayi, balita, prasekolah, anak sekolah, kembali lagi pada remaja. Jadi intervensi-intervensinya itu harus masuk ke semua kelompok umur gitu, jangan hanya satu kelompok umur saja gitu ya. Nah, berikut ini adalah poin yang kedua, maksud dan juga tujuan diangkatnya rencana aksi perubahan ini. Untuk maksud dan tujuan umum terkait rencana aksi perubahan ini adalah mencegah dan menurunkan stunting gitu. Jadi dari semua rencana aksi yang dibuat ini fokus tujuannya adalah untuk menurunkan stunting. Sedangkan untuk maksud dan tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan pengetahuan keluarga ibu menyusui terkait ASI eksklusif. Lalu yang kedua, terbentuknya grup WhatsApp dalam rangka meningkatkan komunikasi ibu menyusui dengan petugas kesehatan. Yang ketiga, menurunkan angka anemia remaja putri. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan calon pengantin terkait gizi seimbang. Untuk poin yang ketiga, yaitu langkah-langkah. Hal yang pertama yang saya lakukan setelah saya menyusun rencana aksi perubahan terkait orientasi P3K tahun 2025 ini adalah melapor kepada Kepala Puskesmas untuk mendapatkan persetujuan, ACC, arahan, serta bimbingan dari beliau. Lalu yang kedua, berkoordinasi dengan lintas program, baik itu dengan KIA,
dengan Ausrem, dengan Promkres, imunisasi dan juga program-program lainnya yang ada di puskesmas. Lalu yang ketiga, berkoordinasi dengan lintas sektor. Ini sangat penting karena untuk menyelesaikan masalah stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh kesehatan saja, oleh petugas kesehatan saja. Ini tidak bisa. Ini perlu dukungan dan juga kerjasama dari lintas sektor lainnya. Misalnya dari desa, dari kecamatan, lalu dari PLKB atau P5A, lalu dari KUA, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, melakukan rencana aksi perubahan sesuai dengan kegiatannya. Dan yang terakhir, monitoring juga evaluasi. Ini juga sangat penting, gitu ya. Nah, ini poin yang keempat, kegiatan rencana aksi yang telah saya susun. Ada 4 kegiatan rencana aksi. Yang pertama, selancar keran. Yang kedua, gema asik. Yang ketiga, heman dendang. Dan terakhir, cantiku. Untuk rincian atau penjelasan rinci terkait rencana aksinya, yang pertama ada selancar keran, yaitu kepanjangan dari ASI lancar keluarga berperan. Sasarannya itu keluarga, tujuan kinerjanya meningkatkan pengetahuan keluarga ibu menyusui terkait ASI eksklusif. Ini saya tekankan kepada keluarga ibu menyusui, karena dukungan dari keluarga terdekat atau orang-orang terdekat dari ibu menyusui itu sangat penting terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Misalnya dukungan dari suami, dari ibu mertua, dari ibu kandung, dari saudara-saudara lainnya gitu. Jadi yang mendapatkan edukasi terkait ASI eksklusif itu tidak hanya ibu menyusuinya, tapi juga perlu orang-orang terdekat dari ibu tersebut gitu. Sehingga untuk keberhasilan ASI eksklusif ini lebih mudah tercapai. Nah, untuk indikator pencapaiannya, 100% keluarga ibu menyusui mendapatkan edukasi terkait ASI eksklusif. Waktu pencapaiannya 2025 sampai 2029. Lalu yang kedua, gema ASI, kepanjangan dari gerakan Mama Berikan ASI eksklusif. Sasarannya ibu hamil dan juga ibu menyusui. Tujuan kinerjanya, terbentuknya grup WhatsApp dalam rangka meningkatkan komunikasi ibu menyusui dengan petugas kesehatan. Dan ini untuk gema asik ini goalsnya itu adalah terbentuknya grup WhatsApp, di mana jika ada permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu menyusui saat menyusui bayinya bisa langsung dikomunikasikan, bisa langsung diutarakan di dalam grup WhatsApp tersebut gitu, untuk mendapatkan arahan dan juga bimbingan dari petugas kesehatan. Dan indikator pencapaiannya, terbentuknya grup WhatsApp ASI eksklusif. Waktu pencapaiannya 2025 sampai 2029. Lalu yang ketiga ada heman dendang, yaitu kepanjangan dari hempas anemia dengan Fe dan gizi seimbang. Sasarannya remaja putri. Tujuan kinerjanya menurunkan angka anemia remaja putri dan meningkatkan pengetahuan remaja terkait gizi seimbang. Lalu indikator pencapaiannya, remaja anemia kurang dari 25% dari total keseluruhan, dan semua remaja anemia mendapatkan edukasi gizi seimbang 1 tahun 4 kali. Waktu pencapaiannya 2026 sampai 2029. Lalu kegiatan terakhir adalah cantiku atau catin atau calon pengantin tahu isi piringku. Sasarannya adalah calon pengantin. Tujuan kinerjanya meningkatkan pengetahuan calon pengantin terkait gizi seimbang gitu. Sehingga calon pengantin ini saat menghadapi fase-fase berikutnya, fase hamil, fase menyusui dan lain sebagainya, sehingga dia sudah memiliki bekal terkait tentang gizi seimbang gitu. Gizi seimbang untuk ibu hamil, gizi seimbang untuk ibu menyusui, bahkan gizi seimbang untuk bayi balita. Lalu, indikator pencapaiannya, semua calon pengantin mendapatkan konseling terkait gizi seimbang. Waktu pencapaiannya 2026 sampai 2029. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pencegahan dan juga penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.